Ini adalah video ke 130. Jadi sebelumnya ada 129 video tutorial yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, terutama video tutorial pendidikan. Be Creative Teacher, satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Video sesi ini adalah lanjutan dari video saya yang lumayan jadul banget, lumayan lama sebetulnya, yaitu membuat soal online Google Form tanpa ketik, tanpa copy, apalagi paste. Jadi nggak ngetik, nggak ngopi, nggak paste, tinggal tarik-tarik aja, tinggal import saja. Videonya ini sebetulnya ada di sini. Sebetulnya videonya ini kalau saya klik mengarah ke sini, ya, mengarah ke sini nih, membuat soal online tanpa ketik, copy dan paste. Jadi ini sudah saya buat 4 Juli 2019, ya 8 bulan yang lalu lah kurang lebih. Jadi pada saat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan ini, banyak soal yang tidak bisa mengunggah, tidak bisa mengimport karena ada beberapa kendala. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya baru bisa jawab di sesi kali ini ya. Saya coba jawab bagaimana caranya membuat soal online, nggak ngetik, nggak copy, dan paste, semua sudah otomatis. Ini adalah video ke 49, jadi sudah lebih hampir 100 video yang lalu. Sesi kali ini kita bahas yang ini nih. Jadi mengatasi masalah yang ada di Form Builder. Form Builder itu versi gratis sebetulnya, jadi ada batasannya. Batasannya adalah 100 soal. Mengatasi batasan upload 100 soal di Form Builder setiap bulannya tanpa upgrade berbayar. Bayarnya juga mahal, lumayan mahal, 9 bulan per dolar. Tapi yang saya bahas kali ini adalah yang versi gratisnya saja. Jadi kita coba membuat Form Builder, membuat soal online menggunakan Form Builder, mengimport, tapi versi gratis. Kita akan mulai. Silakan unduh PPT ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan cek di sini, atau bagi yang ingin mengetahui semua video tutorial yang sudah pernah saya buat bisa cek di sini ya. Yuk kita mulai aja untuk sesi kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, pertama-tama saya sudah menyiapkan ini, ada 3 buah tipe soal, 3 buah file soal, yaitu ulangan matematika berbentuk Word, berbentuk PowerPoint, dan berbentuk Excel. Ini adalah 3 buah file. Kalau saya buka, ini adalah ulangan matematika, soalnya berupa pilihan ganda, yang di sini sudah saya buat sehingga soalnya adalah bold, opsinya turun ke bawah ABCD. Setelah itu saya juga punya soal dalam bentuk PowerPoint. Di sini per slide adalah 1 soal, saya ubah menjadi bentuk seperti itu. Selanjutnya saya punya soal Excel dengan tampilan bahwa nomor 1 di sini untuk kolom A adalah soal, kolom B adalah C, D, dan E adalah kolom opsi jawabannya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Ini adalah soal, ini sampai ini adalah bentuk opsi jawabannya. Setelah itu 3 buah tipe soal ini akan saya coba unggah ke Google Drive saya. Caranya adalah saya masuk ke Google Drive saya. Setelah itu tinggal di sini ada new upload, file upload atau folder upload sama saja.
tetapi saya menggunakan cara drag and drop saja biar lebih mudah. Ini saya blok, saya tarik ke sini. Ini sama saja caranya. Ini berarti sedang proses mengunggah 3 buah file tadi, matematika yang berupa docx, ppt, sama Excel. Nah, soal bentuk ini, bentuk dari bawaan dari Microsoft ini tidak bisa terbaca nantinya kalau tidak kita convert. Jadi bentuk ini harus kita convert ke dalam bentuk dokumen punyanya Google. Sehingga ini saya klik 2 kali. Setelah itu tinggal ini open with Google Docs. Sehingga nanti bentuk soal Word ini nantinya akan menjadi sebuah soal dengan tipe Google Docs agar bisa diimport. Ya, tampilan di Google Docs seperti ini. Tinggal saya klik File, Save as Google Doc di sini. Save as Google Doc. Tunggu sebentar, proses loading. Ya, proses selesai. Ini sudah menjadi sebuah soal dalam bentuk Google Doc. Kita lihat di sini ada 2 buah file. Ya, yang atas adalah bentuknya adalah Google Doc, yang ini adalah tipe docx atau bawaan dari Microsoft. Demikian juga untuk yang PowerPoint dan bentuk Excel. PowerPoint dirubah menjadi Google Slide, Excel saya rubah menjadi Google Sheet. Saya tidak praktek secara langsung, saya percepat saja ya. Baik, sudah jadi file kita. Yang ini adalah Google Slide, yang ini di Google Sheet, yang ini adalah Google Doc. Jadi 3 soal ini, 3 tipe ini yang akan kita import. Cara selanjutnya kita masuk ke Google Form. Ini tinggal saya buat new, terus more Google Form. Selanjutnya dari Google Form, kita masuk ke bagian ini pengaya. Pengaya namanya Form Builder. Jika belum pernah, nanti akan saya demokan bagaimana cara mendapatkan pengaya. Cara mendapatkan pengaya di titik 3 ini. Setelah itu add-on, cari yang namanya Form Builder. Caranya seperti itu. Di bagian ini cari yang namanya Form Builder. Ya, di sini ada Form Builder. Nah, Form Builder itulah yang diinstal, yang ini nih, yang ini. Nah, yang ini diinstal. Ini posisi saya sudah diinstal, jadi saya nggak perlu. Saya tutup aja, saya kembali ke yang ini tadi. Setelah terinstall, maka tinggal di bagian add-on, saya masuk ke Form Builder. Setelah itu, nah kalau terjadi seperti ini, proses terjadi seperti ini tidak muncul startnya, itu menunjukkan bahwa koneksi Bapak Ibu sedang tidak stabil. Kita coba ya, saya tutup lagi, saya ulangi lagi. Di bagian ini, setelah itu Form Builder. Kalau muncul seperti ini berarti koneksi sedang tidak stabil. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kenapa nggak ada startnya? Nah, karena koneksi sedang tidak stabil. Begitu sebetulnya jawabannya. Cara mengatasi koneksi tidak stabil itu, caranya adalah di bagian ini tinggal di reload aja. Tinggal di reload. Setelah di reload, silakan masuk kembali ke pengaya. Setelah itu klikkan di sini, Form Builder-nya diklik. Nah, kalau sudah diklik, kalau sudah stabil, maka akan muncul ini startnya. Tinggal kita klik start. Setelah itu akan muncul, ya muncul di sini, muncul banyak hal, yaitu bisa ngimport dari form lain. Kalau yang import dari form lain sebetulnya tidak butuh Form Builder sebetulnya. Bisa dari Google Sheet, Google Doc, sama Google Slide. Maksudnya adalah ini, sebentar saya tutup. Kalau ngimport dari Google Form ini sebetulnya dari sini juga tidak usah pakai pengaya ini. Tinggal saya tarik klik di sini, maka kita bisa mengimport dari form yang lain. Di sini terlihat bahwa
form-form yang lain sudah terdeteksi, tinggal kita tarik saja, itu selesai. Tapi yang saya bahas adalah kalau menggunakan form builder, maka yang dibutuhkan kita adalah file-file tadi. Dari file offline tadi kita rubah menjadi file tipe Google Dokumen. Setelah itu akan muncul ini tadi, Google Sheet, Google Slide, sama Google Doc. Saya cobakan yang pertama Google Doc sajalah. Klik Google Doc, maka akan mengarah ke kita punya soal Google Doc yang tadi, yang barusan kita yang barusan kita unggah tadi. Ini tinggal diklik saja. Ini sedang proses dalam mencari. Nunggu sebentar. Setelah itu muncul file-file doc. Di sini misalkan yang tadi ulangan matematika ini, tinggal saya klik select. Maka ini sedang proses dalam pembuatan form. Tunggu sebentar, ini lagi proses. Lagi proses dalam meload untuk formnya. Tunggu sebentar. Nah, dari sini kalau kita scroll ke bawah muncul beberapa ini. Ada beberapa soal dan sebagainya. Kalau mau di OK, tinggal diklik OK saja. Maka hasilnya adalah ini nih tadi. Ada berapa soal tadi ya? Ada 10 soal. Ada 10 soal di sini. Bangun datar, kalau saya jejerkan aja biar kelihatan. Di sini soal ulangan matematika nomor 1 bidang datar, nomor 2 berapa rusuk. Ini sebetulnya kadang-kadang terjadi. Kenapa kok soal yang terimport berbeda? Itu karena di bagian ininya pastikan bahwa antara nomor soal numbering ini numbering, setelah itu di sini adalah opsi jawaban, kasih 1 enter di sini. Maka biasanya akan menjadi bagus, dalam hal pengimportannya akan menjadi rapi seperti yang saya lakukan tadi. Tapi esensinya sebetulnya bukan di sisi itu. Yang ingin saya terangkan adalah bagaimana jika terjadi ini, misalkan jika terjadi kita mengimport tadi, maaf tadi malah saya hapus tadi, mana ya ini. Dalam hal mengimport tadi, kita tidak bisa mengimport lagi. Kita tidak bisa mengimport soal dalam bentuk Excel, Word ataupun PowerPoint. Kenapa? Karena ada batasan limitasi dari form builder itu sendiri. Jadi batasannya form builder adalah per bulannya 100 soal. Kalau kita lebih dari 100 soal bagaimana? Nah, caranya adalah kita membuat akun baru. Kita membuat akun baru, yang akun itu kita kita buat form di sana. Setelah itu formnya kita kirimkan kepada akun kita yang sesungguhnya. Jadi kita punya akun cadangan. Yang akun cadangan itu kita bagikan, kita berikan hasil form yang sudah jadi kepada akun utama kita. Itu sebetulnya triknya. Kalau nggak mau repot seperti itu, sebetulnya bisa sih dengan membayar $9 per bulan. Itu bisa. Tetapi kalau memang sekiranya $9 per bulan itu berat, maka caranya adalah tadi saya bilang menggunakan akun baru. Saya coba contohkan, misalkan caranya adalah saya tak pakai browser yang lain. Saya pakai browser yang lain sebentar. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Nah, ini adalah akun saya yang lain, atau saya keluar dulu lah, saya sign out dulu. Saya coba login menggunakan akun saya yang lain. Misalkan saya pakai akun ini, bolehlah. Ya, saya menggunakan akun ini. Setelah itu saya melakukan hal yang serupa tadi. Berarti saya unduh dulu form buildernya. Setelah itu akun ini kan akun baru. Dari akun baru ini, atau membuat email kan sebetulnya sangat sederhana, gampang sekali membuat email, hanya sebentar saja. Setelah itu saya tak mau bikin folder baru.
saya cobakan ya, berarti ini saya masuk ke Google Formulir, saya mau membuat tadi kita melakukan hal yang sama dari sekiranya satu akun yang pertama tadi tidak bisa. Setelah itu saya tinggal cari add-onnya, tinggal di bagian titik 3 di sini. Setelah itu add-on atau pengayah. Setelah itu kita cari add-on bernama Form Builder. Tinggal saya tuliskan aja Form Builder. Nah, Form Builder ini tinggal saya install saja di sini. Bagian sini sudah, tinggal install. Lanjutkan. Perlu otoritas, tinggal pakai akun yang mana, setelah itu di-allow-kan saja. Scroll ke bawah, izinkan, maka proses instalasi akan berjalan. Tunggu sebentar, proses instalasi tidak lama. Selesai, maka ini sudah bisa dipakai. Di sini ada pertanyaan, baik setelah saya gunakan kenapa jadi upgrade? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sering. Kenapa nggak bisa? Kenapa harus upgrade? Nah, cara mengakalinya sebetulnya itu tadi. Tinggal kita masuk ke sini, Form Builder, setelah itu Start, setelah itu kita cari file kita seperti yang tadi saya contohkan. Setelah Start, maka sudah jadi sebuah Google Form yang tadi. Misal ini saya skip langkah ini, maka jadilah sebuah Google Form seperti ini. Iya, setelah sudah menjadi sebuah Google Form, maka tinggal kita kirimkan paket soal ini kepada akun utama kita. Cara mengirimkannya adalah tinggal saya klik di bagian sini, namanya tambahkan kolaborator. Klik tambahkan kolaborator. Setelah itu saya tambahkan siapa nama yang akan kita kirimi. Misalkan saya kirimkan kepada ini. Dari ini saya kirimkan kepada Mufid. Setelah itu saya klik kirim. Sebentar, agar live terlihat, maka akan saya tunjukkan lagi yang satunya. Yang ini saya perkecil juga. Oke, yang ini saya coba masuk ke Gmailnya saja. Ke Gmail. Cara mengirimkan ini sebetulnya juga sudah pernah saya bahas sih sebetulnya. Ini posisi Gmailnya ini ada di sini. Ini tinggal ini boleh diisi boleh tidak. Kalau sekiranya sudah, tinggal saya klik kirim saja. Saya klik kirim, maka di bagian sini ini saya reload, saya refresh saja, maka akan ada kiriman. Di sini nih. Nah, di sini ada invitation bahwa yang ini itu memberikan untuk menjadi kolaborator. Di sini tinggal saya klik saja, open in form. Hasilnya adalah apa? Nah, ini adalah kiriman dari akun yang ini. Nah, setelah di sini sudah dibuka, maka boleh cek di bagian titik 3 ini tadi, tambahkan kolaborator tadi. Nah, di sini tinggal kita ubah bahwa ini kan sebagai editor, ini yang bagian bawah adalah penerima. Sebagai editor, ini tinggal klik saja, jadikan sebagai pemilik. Iya. Maka si akun penerima ini tadi adalah sudah menjadi pemilik. Padahal tadi ditransfer lah bahasa mudahnya, sekarang sudah menjadi pemilik. Sementara yang awalnya sebagai pemilik hanya sebagai editor saja. Selesai. Setelah itu masuk ke sini, ini sudah sebagai si orang penerima ini tadi atau akun utama kita sudah menjadi pemilik. Tinggal titik 3 di sini, dicek di bagian penerima di sini, titik 3. Sebentar. Ini di titik 3 di sini, tinggal saya klik saja.
Setelah itu di bagian add kolaborator di sini posisinya sudah berubah, bahwa yang tadinya penerima sekarang menjadi pemilik di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang awalnya ini adalah penerima sekarang menjadi owner. Di bagian ini tinggal di remove juga nggak apa-apa, remove aja, save. Maka si form ini sudah menjadi kepemilikan secara utuh oleh akun utama kita. Demikian juga jika Bapak Ibu menginginkan untuk berkiriman form kepada orang lain, itu juga bisa dilakukan. Sudah pernah saya bahas, ada di sini. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi aja ya. Ada saya bahas di sebentar. Di sini sudah pernah saya bahas nih di video ke 107 nih. Sudah pernah saya bahas di sini. Sebentar saya paste di sini aja. Oke, sebentar. Sudah pernah saya bahas di sini. Sebentar ya. Ya, sudah pernah saya bahas di video ini. Kalau dicek silahkan, namanya ini, sebentar saya paste saja. Saya taruh di kolom deskripsi ya. Silahkan kalau mau cek. Saya kasih judul ini, part 22 cut copy. Nah, copy cut share paket Google Form tidak pakai aplikasi, ini saya bahas kemarin tanggal 11. Jadi silahkan bisa di cek lagi di bagian ini, versi khusus untuk berkiriman paket soal Google Form. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk tipe tadi. Untuk yang ini tadi saya bahas tentang mengatasi form builder dengan batasan 100 soal gratis. Jadi mengcreate-nya, mengimportnya dari akun lain, setelah itu dikirimkan ke akun utama kita. Itu sebetulnya inti dari pembahasan sesi kali ini. Saya cukupkan, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.